Halo, perkenalkan saya Henry Satria. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pemeriksaan dari vertebrae cervical. Untuk indikasinya, yaitu bisa fraktur di sindrom atau corpus calineum atau benda asing dan yang lainnya. Dari mulai persiapan pasien pada pemeriksaan ini tidak boleh ada logam seperti dari mulai anting-anting, kalung, peniti bagi perempuan di daerah dagu, serta resleting baju. Nah, namun jika ada resleting baju di baju pasien, bisa diarahkan untuk mengganti baju yang dipakai pasien dengan menggunakan baju pasien yang tersedia. Untuk persiapan alatnya itu tentunya pesawat sinar X, kaset pemeriksaan yang sesuai ukuran saat diperlukan, apron apabila saat diperlukan. Nah, untuk pertama yaitu ada proyeksi lateral trauma. Untuk posisi pasiennya itu, pasien diposisikan supinateral dengan salah satu sisi bahu menempel pada kaset. Untuk posisi objeknya, yaitu pertengahan kaset diatur setinggi cervical 4 atau cartilago. Yang kedua itu pertengahan kaset memanjang atau membujur itu diatur segaris dengan MCP. Bahu diatur serendah mungkin dan simetris supaya posisi tubuh pasien benar-benar lateral sehingga sumbu panjang servikal sejajar dengan film. Ukuran kasetnya itu bisa menggunakan 24 kali 30 cm. Central point-nya itu pada MCP setinggi cempal atau cervical 4 atau cartilago tiroid dengan CR-nya itu horizontal tegak lurus. Respirasinya itu bisa tahan napas atau pada saat tidak bergerak. FFD-nya itu sekitar 100 cm. Nah, untuk posisi pasiennya menggunakan lateral, jangan lupa menggunakan alat fiksasi supaya tidak terlalu bawah untuk kepalanya, biar tidak terpotong, dan untuk sisi sebelah kiri itu menempel pada kaset. Untuk fotonya akan seperti berikut, yaitu batas atasnya di atas MAE dan batas bawahnya itu sekitar cervical 7. Untuk kriteria radiografnya, tidak adanya rotasi dengan kedua ramus mandibula saling superposisi, keoptimalan kontras dan densitas mampu menampakkan jaringan lunak, termasuk rongga udara pada trakea di anterior cervical dan seluruh tulang dari vertebrae, batas tulang dan trabekula yang tegas sebagai tanda tidak adanya pergerakan selama eksposi. Oke, yang selanjutnya itu proyeksi AP dengan pulse
Posisi open mouth, ukuran kasetnya bisa menggunakan kaset 24 kali 10 cm. Posisi pasiennya itu, pasien bisa diposisikan tidur terlentang atau berdiri. Tangan berada di samping tubuh pasien, tapi posisi supine lebih disarankan. Untuk posisi objeknya, yaitu MSP, ditempatkan pada pertengahan kaset. Atur posisi kepala pasien dengan mulut terbuka, sehingga garis imajiner yang menghubungkan ujung gigi taring dan basis kranium atau mastoid tip tegak lurus terhadap kaset. Pastikan tidak ada rotasi terhadap kepala maupun rongga dada. Pastikan selama eksposi mulut tetap terbuka cukup lebar. Untuk central point-nya itu pada pertengahan mulut yang terbuka, siarnya itu tegak lurus terhadap kaset. Untuk respirasinya itu tahan napas atau pada saat tidak bergerak. Posisi lidah berada di rahang bawah supaya bayangan tidak menutupi atlas dan aksis. FFD-nya itu 100 cm. Ya, untuk gambaran posisi pasiennya seperti ini. Siarnya itu horizontal terhadap kaset, central point-nya pertengahan pada mulut yang terbuka. Ada untuk contohnya seperti pada di gambar samping kanan. Untuk central point-nya itu bisa di cervical 1 atau cervical 2. Untuk proyeksi open mouth akan terlihat gambaran seperti berikut ini. Dari mulai C1-nya terlihat dan C2-nya juga terlihat atau cervical 2-nya terlihat. Untuk kriteria radiografinya itu keoptimalan fleksi pada kepala ditandai dengan superposisi tepi bawah dengan gigi taring dengan tulang dasar kepala. Baik gigi maupun tulang dasar kepala seharusnya tidak mengalami superposisi dengan dens. Jika dens mengalami superposisi dengan gigi, maka superposisi pasien dengan menambah ekstensi leher dan menyudutkan arah sinar sedikit ke arah sepalat. Sedangkan jika dens superposisi dengan dasar tulang kepala, perbaiki posisi kepala dengan sedikit fleksi dan menyudutkan arah sinar ke arah kaudat. Tidak ada rotasi tubuh ditandai dengan jarak yang sama dari kedua lateral meses cervical 1 ke condylus mandibular dengan processus spinosus cervical 2 berada di pertengahan. Rotasi dapat menyebabkan ukuran celah tidak sama antara dens dan lateral. Meses yang dapat menyebabkan kesalahan diagnosis karena dianggap suatu kondisi patologi. Kontras dan densitas yang optimal mampu menampakkan jaringan lunak dan jaringan tulang dengan jelas. Tepi tulang yang tampak tajam mengidentifikasikan tidak ada pergerakan selama eksposi. Yang selanjutnya yaitu ada proyeksi AP aksial. Untuk posisi pasiennya itu bisa diposisikan berbaring terlentang, supine, atau berdiri. Tangan tetap berada di samping tubuh pasien. Posisi objeknya itu pasien diatur sehingga mid-sagittal plane atau MSP-nya itu berada di tengah meja pemeriksaan. Mengangkat dagu ke atas sehingga bidang occlusal tegak lurus dengan meja dan mencegah adanya superimposisi vertebra.
mandibula, dan mid-cervical. Untuk central point-nya, yaitu setinggi cervical 4, mengatur kepala pasien sehingga berada di bidang MSP sehingga dapat tegak lurus dengan kaset atau IR. Untuk respirasinya itu tahan napas atau pada saat tidak ada pergerakan. Untuk central ray itu diarahkan melalui cervical 4 dan arah sinarnya itu 15 sampai 20 derajat ke arah sepalan. Siarnya itu masuk atau sedikit lebih rendah melalui titik tulang rawan tiroid. Ukuran kasetnya bisa menggunakan ukuran 18 kali 24 cm, FFD-nya itu 100 cm. Untuk faktor posisinya itu bisa disesuaikan dengan pesawat masing-masing yang berada di rumah sakit. Untuk contoh posisi pasien dengan posisi supine, pasien diberikan alat fiksasi supaya nyaman. Untuk arah sinarnya itu 15 sampai 20 derajat ke arah cefalat. Dan untuk central point-nya itu berada di C4 atau di bawahnya sedikit. Dan diberikan apron juga untuk pengamanan. Dan jika posisi berdiri, gambarannya akan seperti ini. Posisi pasiennya berdiri tegak dan kepalanya dongak ke atas sedikit. Untuk central ray-nya itu mengarah ke arah cefalat 15 sampai 20 derajat. Nah, dan untuk central point-nya berada di C4. Untuk kriteria radial loop-nya akan tampak seperti gambar yang berada di kanan. Untuk kriterianya yaitu kolimasi area servikal, batas atasnya itu mandibula, dan dasar tengkorak harus bertumpukan pada servikal C1 dan servikal 2. Batas bawah torakal 2 sampai torakal 3. Bodi dari cervical 3 sampai torakal 2, jarak antara pedicle dan ruang diskus intervertebralis terlihat jelas. Posisi pasien tidak ada rotasi yang ditunjukkan oleh prosesus spinosus, dan sendi sternoclavicula berjarak sama dari tulang belakang. Kualitas citra terlihat jelas mengenai batas jaringan dan tepi tulang. Oke, yang selanjutnya itu proyeksi lateral. Posisi pasiennya itu diposisikan lateral berdiri atau duduk dengan salah satu sisi bahu yang menempel pada kaset. Untuk posisi objeknya itu pertengahan kaset diatur setinggi cervical 4. Pertengahan kaset yang memanjang atau membujur diatur segaris dengan MSP. Bahu diatur serendah mungkin dan simetris. Posisi tubuh benar-benar lateral sehingga sumbu panjang servikal sejajar dengan film. Ukuran kasetnya itu 24 kali 30 cm. Central point-nya itu pada MSP setinggi C4 atau di kartilago tiroid. Untuk siarnya itu, arah sinarnya itu horizontal tegak lurus, dan respirasinya itu tahan napas atau pada saat pasien tidak bergerak, FFD-nya itu 100 cm.
Untuk posisi pasien, ini menggunakan posisi pasien yang lateral berdiri dengan kaset berada di baki. Untuk posisi bahu yang menempel pada kaset itu diusahakan yang daerah lehernya itu yang sakit, central point-nya itu horizontal, small, central line-nya itu arah sinarnya itu horizontal, dengan central point-nya itu di C4 atau di cartilago thyroid. Untuk radiografnya itu akan tampak seperti gambaran yang berada di sebelah kanan. Terlihat dari gambaran C1, cervical 1 sampai cervical 7 terlihat dengan jelas. Untuk kriteria radiografnya itu, posisi solder yang rendah mengakibatkan C1 dan C7 akan tampak secara jelas. Dagu sedikit ekstensi sehingga ramus mandibula tidak mengalami superposisi dengan cervical 1 dan cervical 2. Tidak adanya rotasi dengan kedua ramus mandibula saling superposisi. Keoptimalan kontras dan densitas mampu menampakkan jaringan lunak, termasuk rongga udara pada trakea dan anterior cervical dan seluruh tulang dari vertebra. Batas tulang dan trabekula yang tegas sebagai tanda tidak adanya pergerakan selama eksposi. Untuk proyeksi RAO dan LAO, posisi pasiennya itu diposisikan berdiri jika memungkinkan. Jika tidak dapat dilakukan dengan posisi tiduran. Posisi objeknya itu MSP diatur hingga membentuk 45 derajat terhadap bidang film. Dagu ekstensi sehingga tidak superposisi dengan cervical. Untuk central point-nya itu masih di C4 atau cervical 4 atau juga cartilago thyroid. Siarnya itu atau arah sinarnya itu bisa menggunakan 15 sampai 20 derajat Fahrenheit. FFD-nya itu 100%. Untuk posisi pasiennya itu berdiri, diarahkan bidang tubuhnya itu 45 derajat menghadap baki stand dan kepalanya menengok ke sebelah kiri. Untuk central point-nya yaitu berada di C4 atau cervical 4, dan gambaran yang akan terlihatnya itu akan tampak gambaran seperti yang ada di kanan. Dan selanjutnya yaitu ada proyeksi RPO dan LPO. Untuk proyeksi ini, posisi pasien diposisikan berdiri jika memungkinkan. Jika tidak, bisa dilakukan dengan posisi supine atau tiduran. Posisi objeknya itu MSP diatur hingga membentuk 45 derajat terhadap bidang film. Dagu ekstensi sehingga tidak adanya superposisi dengan cervical 1. Pada MCP setinggi untuk CP-nya atau central point-nya pada MCP setinggi C4 cartilago thyroid, CR-nya itu menyudut 15 sampai 20 derajat ke arah cephalad, FFD-nya itu 100 cm. Untuk respirasinya itu tahan napas atau pada saat pasien tidak bergerak. Posisi pasiennya itu seperti ini. Pasiennya itu, ini pasien berdiri, bidang pas. Untuk posisi pasiennya itu bidang ke arah kiri sekitar 45 derajat.
dengan kepalanya nengok sebelah kiri. Untuk central point-nya berada di cervical 4, arah sinarnya itu tegak lurus, atau ini 15 derajat ke arah sepalan, dan gambaran yang akan terlihat yaitu gambaran seperti yang ada di sebelah kanan. Untuk kriteria Radagrove-nya yaitu rotasi yang ditandai dengan pedikal akan terproyeksi secara keseluruhan. Ramus mandibular tidak superposisi dengan C1 dan C2. Keoptimalan kontras dan densitas ditandai dengan C1 sampai C7 terlihat jelas. Batas tepi tulang dan trabekula yang tegas menandakan tidak adanya pergerakan selama eksposik. Baik, yang selanjutnya yaitu proyeksi lateral dengan hiperpleksi. Ukuran kasetnya itu 24 kali 30 cm. Posisi pasiennya itu posisi pasien bisa diposisikan berbaring terlentang atau berdiri. Posisi objeknya itu bahu yang dekat dengan kaset disarankan disandarkan pada grid vertikal. Atur agar MSP kepala dan leher paralel terhadap kaset. Pasien diinstruksikan agar menurunkan kepala dan kemudian menarik dagu sedekat mungkin ke arah dada sehingga tulang leher dalam superposisi hiperfleksi. Untuk central point itu berada di cervical 4, siarnya itu tegak lurus terhadap kaset, respirasinya itu tahan napas atau pada saat tidak ada pergerakan, FFP-nya itu sekitar 150 sampai 180 cm. Untuk gambarannya itu akan seperti ini. Posisi pasien lateral kiri. Untuk posisi kepalanya hiperfleksi, dagunya ditarik ke bawah seperti ini. Dan central point-nya berada di C4. Gambaran yang akan terlihat seperti gambar ada di sebelah kanan, yaitu dari cervical 1 sampai cervical 7 terlihat, dan terlihatnya mandibula sedikit fleksi atau hiperfleksi. Yang selanjutnya yaitu proyeksi lateral hiperekstensi. Ukuran kasetnya itu bisa menggunakan 24 kali 30 cm. Posisi pasiennya itu posisi pasien berbaring, terlentang, atau berdiri tegap. Posisi pasien objeknya itu bahu yang dekat dengan kaset disarankan disandarkan pada grid vertikal. Atur agar MSP, kepala dan leher paralel terhadap kaset. Pasien diinstruksikan agar mengangkat dagu semaksimal mungkin sehingga tulang leher dalam posisi hiperekstensi. Untuk central point-nya itu ada di cervical 4, siarnya itu tegak lurus terhadap kaset, respirasinya itu tahan napas, FFD-nya itu 150 sampai 180 cm. Untuk contoh pasien pemeriksaan cervical hiperpleksi, ini menggunakan proyeksi berdiri dengan bidang salah satu bidang bahu menempel pada kaset, dan kepalanya atau dagunya diangkat semaksimal mungkin. Dan untuk central point-nya berada di cervical 4, dan gambaran yang akan terlihat yaitu berada di sebelah kanan. Terlihatnya cervical 1 dan cervical 7 terlihat, dan dagunya extension atau hyperekstensi.
Kriteria radiografnya itu tidak adanya rotasi ditandai dengan ramus mandibula saling superposisi. Pada posisi hiperekstensi, prosesus spinosus saling berdekatan dan menumpuk, sedangkan pada pasien posisi hiperpleksi, prosesus spinosus saling berjauhan. Pertengahan radiograf adalah C4. Kontras dan densitas yang optimal ditandai dengan seluruh tulang vertebra nampak dengan jelas serta jaringan lunak di sekitarnya. Batas tepi tulang dan trabekula yang tegas menandakan tidak adanya pergerakan pasien selama eksposisi. Referensinya saya menggunakan buku Bone Ranger tahun 2021. Terima kasih telah menyimak presentasi pemeriksaan servikal. See you, sampai ketemu lagi.